Halo, saya Skolastika Silvia. Jika Anda adalah orang tua yang memiliki bayi ataupun anak balita, beberapa menit ke depan dapat mengubah hidup mereka. Dan hari ini sudah bergabung bersama saya Dr. Hikmah Kurniasari, konselor menyusui, untuk mendiskusikan salah satu hal penting yang bisa dilakukan oleh para ibu untuk mencegah stunting, yaitu dengan menyusui. Betul, Dok? Iya, betul. Menyusui memiliki pengaruh besar untuk menurunkan resiko stunting pada lebih dari 6 juta balita. Dan tentunya stunting ini tidak hanya soal tinggi atau berat badan anak ya, Dok ya, tapi juga perkembangan otak mereka. Ya, betul. Dan itu berlaku seumur hidup, Mbak Sylvia. Jadi di dalam ASI ini ada berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh bayi. Dan itu hanya ada di dalam ASI. Nah, kita sudah punya banyak pertanyaan nih, Dok, yang ditanyakan oleh para ibu. Baik, Dok, kita ke pertanyaan pertama ya, Dok ya. Apakah ada perbedaan antara ASI dengan susu formula? Iya, Mbak Sylvia, ada perbedaan antara ASI dan susu formula. Keduanya memiliki air, protein, karbohidrat, DHA ARA, lemak, vitamin, dan mineral. Tapi di dalam ASI ada kandungan tambahan lainnya yang tidak ada di susu formula, yaitu enzim, kemudian ada growth factor, ya. Lalu ada antiparasit, ada anti alergi nih Mbak Sylvia, ini makin tinggi nih Mbak ya. Lalu ada antivirus, kemudian ada hormon, dan yang terakhir ada antibody. Wow, dokter, banyak sekali ternyata kelebihannya. Dan saya yakin mungkin masih banyak orang tua yang belum menyadari hal ini. Kita lanjut mungkin, Dok, ke pertanyaan selanjutnya, bisa ya, Dok ya? Iya, boleh. Pertanyaan datang dari seorang ibu yang memiliki bayi usia 4 bulan. Saat ini sedang menyusu eksklusif. Tapi ternyata tetangganya memiliki bayi usia 3 bulan yang sudah diberikan bubur nasi. Apa yang bisa ibu ini lakukan? Oh iya, jadi ini ibu memiliki bayi usia 3 bulan namun sudah diberikan bubur nasi tadi ya. Sebetulnya ASI itu cukup memenuhi seluruh kebutuhan bayi hingga usianya 6 bulan Mbak Sylvia, tanpa tambahan bubur, pisang, madu, atau lainnya, termasuk air putih. Nah, ini yang dimaksud dengan ASI eksklusif ya, Dok ya, menyusu eksklusif. Tidak ada hal lain, cukup dengan ASI, seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul Mbak. Dan kebanyakan ibu memulai dengan menyusui eksklusif sebetulnya. Tapi beberapa bulan kemudian itu kadang-kadang menambahkan susu formula atau makanan lunak. Nah, kemudian yang juga saya dengar belakangan ini, Dok, banyak ibu yang justru merasa bangga ketika bayinya ini sudah bisa diberikan makanan padat. Ya, mungkin mereka berpikir bayinya lapar atau kurang memenuhi kebutuhan gizinya. Padahal ini salah ya, Dok ya, karena jika bayi memiliki berat badan yang sesuai dengan usianya dan tentu saja perkembangannya normal, ibu bisa yakin bahwa anaknya sudah tumbuh dengan sehat dan mendapatkan cukup ASI. Betul Mbak, seharusnya ibu-ibu perlu mengetahui bahwa komposisi ASI ini berubah-ubah seiring dengan bertambahnya usia dan kebutuhan bayinya. Gitu, ASI juga mudah dicerna dibandingin susu formula ya. Kemudian ASI juga bisa menurunkan resiko diare atau gas berlebih di dalam saluran pencernaan. Selain itu juga bisa melindungi bayi dari penyakit baik itu telinga, hidung maupun tenggorokan. Banyak sekali manfaatnya ya, Dok ya. Baik, Dok, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini soal vaksin COVID-19 dan menyusui. Banyak ibu menyusui saat ini enggan untuk melakukan vaksin karena khawatir dengan ASI-nya. Bener nggak sih ini, Dok? Ya, vaksin COVID-19 ini sebetulnya aman Mbak untuk ibu menyusui ya, dan sebetulnya sudah ada surat edaran dari Kemenkes. Jadi vaksin ini tidak mengandung virus hidup, sehingga secara klinis itu tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi bayi yang menyusu pada ibu setelah divaksin.
Jadi dok, bisa dipastikan aman untuk ibu dan bayinya? Iya betul Mbak Sylvia. Jadi ini mampu untuk melindungi ibu menyusui dari COVID-19. Dan penelitian menunjukkan bahwa antibodi yang dihasilkan dari ibu setelah divaksin ini juga ada di dalam ASI. Sehingga ini memberikan kekebalan pada bayi yang menyusu. Jadi sangat penting ya dok ya untuk menjaga kesehatan ibu, salah satu dengan vaksin ini tidak perlu ragu lagi. Iya betul Mbak, dan ada satu hal lagi penting Mbak Sylvia, yaitu ibu menyusui perlu mengonsumsi makanan yang sehat dan cukup minum air putih, yaitu sekitar 12 sampai 14 gelas per hari untuk menghindari dehidrasi. Makan sehat dan cukup air putih. Nah dok, kita selanjutnya ada topik yang juga tidak kalah penting dok, tentang IMD atau inisiasi menyusu dini ya dok ya? Iya, itu di 1 jam pertama Mbak sejak bayi lahir atau ibu melahirkan. Ini penting sekali untuk ibu segera menyusui bayinya. Hari-hari pertama itu ibu memproduksi kolostrum namanya Mbak, dan ini banyak memberikan manfaat bagi bayi. Tapi dok, saya sempat dengar beberapa ibu berpikir bahwa kolostrum ini tidak bermanfaat karena bentuknya yang tidak mirip dengan ASI. Ya, kadang berwarna bening atau kuning keemasan. Ini sebetulnya karena kandungan beta karotinnya yang tinggi kemudian berubah menjadi vitamin A, zat yang diperlukan untuk kesehatan bayi. Jadi mulailah menyusui 1 jam pertama ya dok ya setelah melahirkan, dan dilanjutkan dengan menyusui eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Dan lanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Dan pastinya menyusui ini juga memberikan bonus untuk para ibu bisa kembali ke berat badan normal, betul dok? Yes, betul Mbak Sylvia, dan gratis. Itu dia, gratis. Baik dok, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi di Untuk Anak Kita.